Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih aku Pulau Kalimantan. Hari ini saya akan mengisi bimbingan klasikal. Jadi kalau bimbingan konseling atau BK ada bimbingan klasikal, ada bimbingan kelompok, ada bimbingan individu. Ya, yang mana meliputi biasanya satu P ya, PSBK. P yang pertama itu apa? Pribadi ya. Pribadi, berarti persoalan pribadi. Kalau kamu kecanduan rokok, kecanduan narkoba, kecanduan apapun bisa konsultasi. Karena kebetulan Bapak punya sertifikat self trainer ya. Self trainer itu spiritual, EFT, spiritual, emosional, freedom, teknik atau spiritual EFT. Itu bisa mengobati kecanduan, termasuk yang trauma, yang fobia. Kalau kalian fobia sama kecoa, sama cicak, itu bisa diobati. Ya, jadi kalau punya sertifikat itu dan bisa mempraktekannya, termasuk trainernya, juga bisa mengisi pelatihannya. Kemudian persoalan yang kedua setelah P yang pribadi ada S. S itu persoalan sosial. Berarti hubungan antara kalian atau teman kalian, diri dengan teman kalian, atau mungkin antara kelompok di sini ya, masing-masing grup, ada grup ini masing-masing bersaing atau bahkan saling bully biasanya. Nah itu persoalan. Atau kamu dengan teman kamu punya persoalan, sebenarnya satu bangku atau duduk berdampingan, tapi punya persoalan tadi. Nah, hasilnya bukan cerita rahasia, tapi malah dibocorin, hingga kesal banget dan sebagainya. Itu bisa. Pribadi juga masalah penyakit bisa ya. Itu sosial. Sosial itu prinsipnya hubungan dengan orang lain. Kemudian tiga B ya. B itu apa? Belajar. Berarti persoalan belajar. Ya, belajar apapun. Di 16 papal yang kalian pelajari jadwal itu salah satu yang nggak mampu kalian pahami itu juga dikonseling. Karena kesulitan bahasa Inggris. Bagaimana caranya? Ya, teknisnya seperti apa? Kalau bahasa Inggris kan, kalau bahasa intinya komunikasi. Kalau kamu bisa dikatakan bisa bahasa Sunda, berarti kalau kamu sehari-hari mau bahasa Sunda ngerti, bisa ngejawab. Bahasa Inggris pun sama. Ketika orang kamu bahasa Inggris, kamu bisa ngejawab dengan bahasa Inggris, walaupun bahasanya beda-beda. Ya, Inggris pun macam-macam. Ada Inggris Australia, ada Inggris Amerika, ada Inggris England. Ya, beda-beda. Kemudian persoalan lain, belajar pada yang lain sama ya. Itu masalah belajar. Kemudian K ya, K-nya itu apa? Karir ya. Karir itu berarti rencana kamu di masa yang akan datang mau kemana ya. Kenapa kamu ngambil di kelas nanti biotek atau teknik atau apa misalnya. Kemungkinan di kelas 10 ini kamu dengan 3 kelas ini akan dipecah jadi 4 kelas kemungkinan. Jadi nggak seperti kelas kalian di 5 kelas ya. Ada biotek, saintek, teknik, kemudian advokasi dan bisnis. Ya mungkin hanya 4 di angkatan kalian, hanya 4 jurusan, itu pun belum tentu sama. Ya, misalkan yang dibilang bisnis, jadi advokasi, saintek, teknik sama biotek misalkan. Enggak juga, bisa jadi mungkin jurusannya beda. Lihat nanti bagaimana kamu di peminatan ketika ngambil formulir. Saya lebih suka akuntansi, mungkin kalau akuntansinya banyak, lebih dari 20 akan dibuka mungkin pas akuntansi. Enggak, masuk ke jurusan langsung. Ya. Itu mengenai wilayah cakupan BK bimbingan konseling. Nah hari ini Bapak ingin share yang sebelumnya pernah di-share juga sama Bapak mengenai ya, selain dari 4 itu ada namanya dalam kehidupan manusia itu 7 dimensi ya. 7 dimensi kesehatan, 7 dimensi kehidupan manusia ya. Apa saja? Nah 7 dimensi ini kalau kalian amati, kalian pelajari dan kalian selesaikan satu dimensi yang lain, itu akan kedepannya kamu gak akan bingung. Terus dari sini mau kuliah di mana, mau ngambil apa, itu nggak bingung. Termasuk pekerjaan, termasuk bahkan kalaupun terjadi kehancuran
kehancuran ekonomi di keluarga, ya, atau kehancuran hubungan sosial, ayah ibunya bercerai misalkan, kalian bisa kuat. Atau kehancuran secara politik, apa? Terjadi chaos. Ya, chaos itu artinya berarti keadaan negara ini genting atau kacau. Seperti Palestina perang, ya. Kalau mental kalian lemah, maka kalian akan mudah putus asa. Ya, turun aja bom 2 ton ke sini lapangan ini, kita akan imbas. Ada yang tewas, ada yang mati, ada yang masih hidup, tapi hidup bercacat. Ya, kalau tidak menguasai, tidak menyelesaikan satu dimensi ini dari sekarang, ya kedepannya walaupun kondisi negara maju, kamu nggak akan jadi apa-apa. Ya, namanya holistic person empowerment system. Ini sudah pernah Bapak sampaikan ya, itu dimensi. Dimensi yang pertama apa? Yang pertama adalah dimensi mengenai ya, spiritual ya, sebenarnya spiritual. Ya, sebenarnya ini sebagai poros dasar fondasi utama. Di Indonesia banyak orang miskin tapi biasa-biasa aja. Orang nggak mampu, nggak bisa makan, biasa-biasa aja. Ini di jalan meminta-minta itu biasa. Bahkan lebih memilih jadi pengemis dengan rumah mewah, tapi di profesi pengemis biasa-biasa saja. Tidak menjadikan mental dia jatuh. Tapi negara lain hanya gara-gara masalah jerawat dia bunuh diri, ya, dia gantung diri. Hanya masalah gagal dia mengerjakan tugas dia harap diri, ya, potong leher sendiri, depan, ya. Hanya masalah sepele, ya, diputus pacar bunuh diri, gantung diri ada, ya, di negara lain. Tapi Indonesia apapun kelemahannya, mau ekonomi hancur kayak, mau apa namanya finansialnya nggak ada, kemudian spiritual mentalnya jatuh, atau mungkin intelektualnya rendah, kebanyakan justru karena unsur spiritual ini orang bersyukur, dikasih sedikit harta juga bersyukur. Makanya biasanya apapun kejadiannya selalu bilang apapun tuh kecelakaan, jebret, tabrakan. Untung cuma motornya doang yang hancur, saya nggak apa-apa nih, ya. Motornya doang hancur. Kecelakaan jebret, kakinya kelindes. Untung cuma kakinya doang yang kelindes, yang patah satu, masih ada kaki satu lagi. Kelindes dua-duanya, untung kakinya doang yang patah, masih hidup, ya, masih ada tangan, masih ada kepala. Sampai di kepalanya remuk juga, masih bersyukur, untung kepalanya bukan kalau udah coba di rumah sakit, habis berapa juta, ya. Dirawatnya terus nggak ngapa-ngapain, itu nggak bisa begitu doang, ya, masih untung. Itu kalau unsur spiritualnya kalian tinggi. Tapi kalau enggak, maka semua dimensi yang lain akan runtuh. Ya, contohnya apa? Misalkan kalau hanya gara-gara masalah dijulidin, ya, hanya masalah kamu dikata-katain, ya, dibully, bisa jadi kamu langsung mending memilih apa? Tadi murung, diri, dan sebagainya. Nangis, minta pindah kelas, pindah dari bibliotek ke saintek, minta pindah sekolah. Tapi kalau unsur spiritualnya tinggi, maka kamu tidak akan masalahnya. Itulah kenapa spiritual itu menjadi poros utama. Karena ini poros pertama yang disampaikan oleh para nabi. Ya, sembahlah utusan jati. Kalau kamu sudah menyembah yang lain, maka kehidupan kamu juga akan jatuh. Kamu menyembah harta, misalkan, dengan harta kamu menyembah kecantikan, pokoknya hartanya bagus, pokoknya estetika. Ada unsur dua cara estetika. Estetika itu berupa kerapihan, kecantikan, ya, kemudian apa? Kebersihan, itu estetika. Kelas kalian ini kan sampah kan, coba kalau di sini mau buang sampah, kan nggak enak, ya, rapi bersih. Ya, estetika itu nggak mesti harus berlebihan, pakai bedak, make up, senti segala macam, lipstiknya tebal, merah segala macam, bajunya dibikin pakai lepot, ya, kecil, yang perempuan dipedek-pedekin segini roknya, ya, dan lain sebagainya. Ya, estetika itu sebenarnya bagaimana seseorang tampil elegan, terlihat pas,
Kalau kalian SMA, ya pas sebagai anak SMA seperti apa? Kalau kalian sebagai lulusan SMA, pekerja ya sebagai layaknya seorang pekerja seperti apa? Kami di luar sana, keluar dari sekolah ini, kalau akan melihat berbagai macam profesi dalam tampilan yang berbeda. Oh yang ini dari kolektor, ya tampilannya biasanya begitu ya. Oh yang ini tukang ngalakin motor yang leasing gitu kan, pakai baju apa, tapi segala macam kan, jaketnya jaket tulis kan, pegang HP ini kan, masalah misalnya. Oh ini mah polisi mah kelihatan bajunya ya. Misalkan oh ini mah sales, biasanya sales suka nawar-nawarin apa gitu kan. Ya. Atau oh ini mah guru kan orang kelihatan mana yang guru mana yang bukan. Oh ini mah tukang bangunan kelihatan bajunya. Emang pegang semen ya kan. Nanti pakai kesini. kaos biasa kan.